Hai, aku Amelia Devina, seorang holistic healing practitioner dan juga founder dari Lovegram. Di channel ini kita mengupas banyak topik terkait dengan mindfulness, hidup berkesadaran, kemudian juga self-love, mencintai diri sendiri, berbagai topik mengenai spirituality, wellness, mental health, dan berbagai hal inspiratif lainnya. Dan aku mau ingatkan kamu supaya nggak terus-terusan hidup di masa lalu ataupun juga hidup hanya memikirkan masa depan, tapi hidup di saat ini. Dan kalau kamu mau hidup kamu berubah ke depannya, maka sebenarnya kamu perlu sadari bahwa kamu punya setiap detiknya untuk melakukan perubahan dalam hidup kamu. You have the present moment. Every moment is the present moment. Untuk kamu membuat pilihan yang berbeda untuk mempunyai hidup yang jauh lebih baik. Nah, di video kali ini aku mau mengupas mengenai 11 tanda bahwa kamu sudah sering mengalami reinkarnasi. Kamu sudah siap? Mau tahu? Yuk kita mulai. Yang pertama, kamu merasa lebih tua dari umurmu yang sebenarnya. Jadi mungkin dari sejak kecil kamu sudah merasa bahwa kamu itu lebih cepat dewasa atau orang-orang selalu menganggap kamu lebih cepat dewasa. Kamu suka bergaul sama orang-orang yang lebih tua dan mungkin kamu merasa memang kamu sudah tahu banyak mengenai banyak hal di dunia ini. Yang kedua, kamu punya ketertarikan spesial pada budaya atau kurun waktu atau peradaban atau lingkungan tertentu. Contohnya, kamu mungkin suka banget sama budaya di Nepal, atau mungkin kamu merasa sangat tertarik sama suku Indian, atau mungkin peradaban Mesir kuno. Nah, kamu nggak tahu kenapa, tapi kamu suka aja cari tahu mengenai budaya dan sejarah di waktu-waktu tersebut. Yang ketiga, ada ketakutan dan fobia yang tidak beralasan. Kamu nggak tahu kenapa, kamu nggak pernah ada trauma hal tersebut di masa kecil, tapi tiba-tiba aja kamu yang udah kamu tahu, kamu takut hal tertentu. Misalnya, kamu takut sama api, kamu takut sama ruangan yang sempit, dan juga mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Bahkan takut untuk sukses, takut untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Itu juga bisa dari past life loh. Yang keempat, kamu merasa seperti bumi ini bukan rumah kamu. Jadi ini mungkin dari sejak kecil, kamu udah sering naik ke atap rumah, melihat langit. Kamu merasa nggak betah di bumi ini, kamu merasa tempat kamu tuh sebenarnya ada di tempat lain, bukan di sini. Apakah kamu suka ngerasa seperti itu? Kemudian yang kelima adalah deja vu. Deja vu ini adalah ketika kamu merasakan bahwa kamu sudah pernah mengalami sebuah peristiwa. Apakah deja vu itu adalah memori past life yang berulang? Bisa jadi, atau bisa juga deja vu ini adalah tanda dari kehidupan paralel yang sedang bersinggungan dengan kehidupanmu di saat ini. Yang keenam, kamu adalah seorang empath. Empath artinya kamu adalah seseorang yang sangat peka, sangat sensitif, dan kamu bisa merasakan energi orang lain. Atau bahkan untuk beberapa empath yang belum dewasa, yang belum tahu caranya, mereka bahkan menyerap nih energi dari orang lain. Yang ketujuh adalah precognition. Intuisi untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini mungkin muncul lewat mimpi, lewat intuisi yang datang tiba-tiba, tapi kamu tahu aja bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di masa depan. Yang kedelapan adalah retrocognition. Sebaliknya, kalau retrocognition adalah intuisi untuk mengetahui apa hal yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kamu mendapatkan gambaran entah lewat mimpi, meditasi, atau intuisi yang datang tiba-tiba mengenai kepingan atau perjalanan hidup kamu yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kesembilan adalah kamu punya intuisi yang kuat. Jadi karena kamu juga adalah orang yang sensitif, kamu tuh sangat peka dan kamu bisa merasakan intuisi entah lewat penglihatan kamu, misalnya
gambaran visual, mungkin lewat perasaan, mungkin juga lewat suara-suara, atau mungkin pemahaman kamu, your knowledge, dan cara-cara lain. Tapi kamu selalu punya intuisi atau suara hati yang kuat dan dominan. Yang ke-10 adalah mimpi yang berulang. Tahu nggak sih kalau ternyata mimpi berulang itu bisa saja subconscious atau alam bawah sadar yang memanggil kamu untuk mencari tahu lebih banyak mengenai kehidupan masa lampaumu. Kadang-kadang bagi beberapa orang, kita bisa melihat kepingan hidup kita di masa lampau lewat mimpi juga. Jadi kalau kamu punya mimpi yang berulang, bisa jadi ini adalah tanda dari past life kamu yang ingin berbicara kepadamu dan memberikan pesan. Yang ke-11 adalah out of place memories, ingatan yang muncul tiba-tiba mengenai seseorang atau ketika mengunjungi suatu tempat. Jadi misalnya pas kamu lagi liburan, misalnya di Jepang, kamu pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba aja kamu merasa kayak kamu tahu tempat ini dan kamu tahu apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan di tempat ini. Atau mungkin kamu ketemu seseorang dan kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu telah pernah berhubungan dengan orang ini di masa lampau. Kamu merasa sangat akrab dan sangat nyaman ngobrol dengan orang tersebut. Itu bisa jadi adalah tanda bahwa kamu sudah sering mengalami reinkarnasi. Nah, jadi dari 11 tanda itu, mana yang kamu banget? Aku pengen tahu, sebutin nomor berapa aja, tulis di kolom komentar. Dan mungkin masih ada tanda-tanda lain, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu tahu bahwa kamu adalah seseorang yang sudah sering mengalami reinkarnasi. Bisa jadi ada yang belum aku masukkan ke dalam daftar yang tadi. Dan kalau kamu punya ciri-ciri lain, please masukkan juga ke kolom komentarnya. Nah, kamu pengen tahu kamu dulu jadi apa, reinkarnasinya siapa, dan kemudian apa sih sebenarnya wisdom insight yang mau ditemukan, yang mau diberitahukan dari past life kamu kepada kamu di saat ini, supaya hidup kamu mungkin bisa lebih lancar, lebih mengalir, lebih bahagia. Kalau iya, kamu bisa cari tahu mengenai bagaimana caranya bisa melakukan past life regression. Aku melakukan metode yang namanya Quantum Healing Hypnosis Technique, dan kamu bisa cek link di description untuk cari tahu lebih banyak mengenai metode ini. Hopefully bisa membantu kamu. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, please bantu aku juga untuk bisa share ke semua teman-teman kamu. Kemudian kamu bisa like, kamu bisa subscribe. Dan thank you so much. Kita ketemu lagi di video berikutnya.